Kabupaten Musirawas Utara mengaktifkan kembali sebagai anggota PPK Kecamatan Rupit bukti PK22, PK23 dan PK24. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara. Munawir Ketua, Muhammad Ali Asik anggota, Paulina anggota, dicap dan ditandatangani. Demikian yang mulia. Terima kasih. Saya ke termohon dulu. Ya. Ini kami sudah mendapat catatan apa yang Anda masukkan tadi pagi. Di catatan atau bukti tanda terima ini yang saudara masukkan adalah daftar alat bukti termohon 4 rangkap, alat bukti termohon 4 rangkap, kemudian flash disk 1 buah. Nggak ada permohonan. Ya, mohon maaf yang mulia. Ternyata tadi ada yang masuk. Jadi permohonannya sekarang di mana? Ada yang mulia. Di meja. Bisa diserahkan aja sekarang. Iya. Ya. Berapa rangkap itu? 7 yang mulia. 7 langsung dibagikan ke ini. Dibagikan ke pemohon. Baik, silakan kembali ke termohon untuk menyampaikan. Oke. Dilanjutkan aja yang tadi, nggak usah diulang lagi. Ya, melanjutkan yang mulia. Bahwa dalam permohonan yang diajukan pemohon, posita dan petitum saling tidak bersesuaian, yaitu petitum angka 4, petitum angka 7. Bahwa dalam permohonan yang diajukan pemohon, petitum juga saling bertentangan, yaitu petitum angka 4, petitum angka 7, dan petitum angka 6. Bahwa karena permohonan pemohon tidak bersesuaian antara posita dengan petitum, serta petitum yang saling bertentangan, maka sudah seharusnya permohonan pemohon harus ditolak. Dalam pokok perkara, tentang tindakan termohon meloloskan paslon nomor urut 1, bahwa terhadap dalil pemohon angka 1 huruf A, B, C adalah tidak benar karena termohon telah secara cermat dalam melakukan verifikasi syarat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara, bukti T3 sampai dengan T7. Dilanjutkan halaman 8. Poin 5, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tentang tindakan termohon meloloskan paslon nomor 1 adalah tidak sah, sudah sepatutnya ditolak karena perkara tersebut penetapan pasangan calon telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan putusan nomor 2/B/Pilkada/2020 Petun dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 602K/Tun/Pilkada/2020 tentang pelanggaran kampanye, bahwa atas dugaan pelanggaran kampanye menggunakan penyaluran bantuan sosial COVID-19 telah dilaporkan oleh pemohon ke Bawaslu Kabupaten Muratara dan hasil laporan tersebut menyatakan bahwa belum memenuhi unsur pelanggaran pemilu. C. Tentang kecurangan terstruktur sistematis dan masif, bahwa pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 sudah sepatutnya dikesampingkan. Hal ini karena semua proses tahapan telah dilakukan oleh termohon berdasarkan tahapan dan pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati. Bahwa pemohon mendalilkan adanya orang yang meninggal tetapi tetap tercatat dalam DPT adalah tidak berdasar karena berdasarkan keputusan KPU Muratara nomor 103/PL-1-1/KPT-1613 KPU Kabupaten 10/2020 bahwa DPT Kabupaten Muratara adalah sebesar 143.382 pemilih. Telah dilakukan uji publik yang ditandatangani oleh seluruh LO paslon dan perwakilan partai politik. Bukti T8. Bahwa dalam dalil huruf F menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak melaporkan dan menyerahkan LDKK adalah tidak benar karena berdasarkan berita acara tentang hasil penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati tahun 2022 telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. D. Tentang adanya presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, menurut kami hal ini juga tidak perlu ditanggapi lagi karena
tidak relevan lagi peraturan tersebut dengan peraturan terkait pemilihan bupati dan wakil bupati yang saat ini. Tentang rekapitulasi perolehan suara versi pemohon, bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadi kecurangan perhitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Rupit, khususnya di 10 TPS, Kelurahan Muara Rupit, TPS 01 sampai dengan TPS 10 adalah tidak benar dikarenakan berdasarkan hasil perolehan suara TPS 01 sampai dengan TPS 10 telah sesuai dengan model D hasil KWK Kecamatan dan model hasil C KWK. Bukti T10 sampai dengan T20. Bahwa semua saksi dari pasangan calon di TPS 01 sampai dengan TPS 010 Kelurahan Muara Rupit melihat secara langsung mengikuti semua proses pemungutan serta menandatangani model C hasil KWK. Hanya di TPS 05 saksi tidak bertanda tangan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, termohon mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan jawaban termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Muratara nomor 304/PL.02.6/KPT /1613/KPU/Kap/12/2020 tentang penetapan rekap hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Muratara tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang benar berdasarkan tabel sebagai berikut, tidak akan membacakan. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon Sri Lestari Kadaria SH dan Alphonsa Wijaya SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya pihak terkait. Waktu Anda juga 15 menit. Baik, Yang Mulia. Sekarang 17.26 ya. Baik, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pihak pemohon, pihak termohon, Bawaslu, para hadirin yang kami hormati. Sebelum memasuki materi perkara ini, izinkan kami menyampaikan materi pendahuluan agar kita sama-sama mengetahui kondisi sosial politik di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat menyelami perasaan keadilan masyarakat di Kabupaten Musirawas Utara pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang lalu. Perlu diketahui bahwa pemohon sebagai calon bupati pasangan nomor urut 3 Dr. Andes Sarif Hidayat pada saat pemilihan bupati adalah menjabat sebagai bupati Kabupaten Musirawas Utara. Sebagai incumbent, tentunya posisi pemohon paling banyak diuntungkan dibandingkan pihak terkait maupun pasangan nomor urut 2 Dr. Andes Akis Rofi Ayub dan Baik Uni. Kita tahu bahwa munculnya bahasa TSM, terstruktur, sistemik, dan masif adalah karena pelaksanaan pemilu kada di daerah-daerah yang diikuti oleh incumbent, seperti posisi pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 yang lalu. Sehingga jika ada argumentasi dalam dalil pemohon yang mendalilkan TSM dilakukan oleh pihak terkait, hal itu hanyalah bersifat asumsi dan argumentasi tanpa didasari fakta hukum yang nyata. Justru sebaliknya, pemohonlah yang banyak melakukan kecurangan-kecurangan karena diuntungkan oleh sistem. Curangan pemohon juga terlihat dalam petitum pemohon yang meminta pemungutan suara ulang hanya di kecamatan-kecamatan pemohon kalah, sedangkan di daerah pemohon yang menang tidak diminta oleh pemohon. Hal ini menunjukkan juga bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tidak terjadi dalam Pilbub 2020 di Musirawas Utara. Karena terstruktur itu, pelanggaran harus dilakukan dari bupati sampai kepada tingkat RT RW, dan kalimat masif dan TSM itu harus terjadi di seluruh wilayah, bukan hanya pada 4 kecamatan dari 7 kecamatan seperti yang didalilkan pemohon. Pelanggaran-pelanggaran pemilu terjadi telah dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilu pada tingkatnya masing-masing, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga penyelesaian terakhir yang diberikan wewenang undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati ini, kami berharap banyak dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Kabupaten Sulawesi Utara, karena peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ini tidak hanya diikuti oleh 2 pasangan, tapi 3 pasangan calon, yakni pihak terkait, pasangan nomor urut 1, nomor urut 2 Dr. Rofi Ayub, dan pemohon sebagai nomor urut 3. Pihak terkait sendiri memperoleh suara 43,5% pemilih, dan pasangan nomor urut 2 21%, dan pemohon memperoleh 35,5%. Tentunya hak konstitusional 66,5% pemilih, pihak terkait dan pasangan nomor 2 juga harus dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak mungkin menegakkan konstitusi akan tetapi menyampingkan hak konstitusi pihak lain dalam sistem demokrasi banyaknya. Perlu kami sampaikan bahwa keterangan pihak terkait yang terdiri dari 23 halaman dengan 6 sub bagian pendahuluan, eksepsi, kedudukan pemohon, tenggang waktu, pokok permohonan, dan petitum. Pada bagian eksepsi, pihak terkait menanggapi mengenai kuasa pemohon yang dibacakan oleh orang yang tidak mendapatkan kuasa dari pemohon, yakni saudara Muhammad Nasrun, yang dalam permohonan pemohon tidak dicantumkan nama Muhammad Nasrun. Selanjutnya, mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena materi yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah merupakan kewenangan lembaga peradilan lain atau lembaga yang berwenang lain, khususnya berhubungan dengan persyaratan pencalonan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sudah terselesaikan pada tingkatnya. Selain itu, dalam eksepsi, pihak terkait juga menguraikan tentang permohonan. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau ambang batas pasal 158 nomor. Ya, terkait waktu pembacaan permohonan, saudara hadir tidak? Hadir tidak? Hadir. Waktu pembacaan permohonan. Hadir. Saudara lihat tidak ketika saudara Arsun menyerahkan surat kuasa tambahan? Tidak. Kenapa Anda hadir kalau tidak melihat? Hari ini mengatakan bahwa itu dibacakan orang yang tidak berhak. Karena dalam permohonannya tidak. Iya, surat kuasa tambahan. Karena tidak dijelaskan kan, ya. Dan tidak ada menjelaskan dalam persidangan ini. Ya, Anda kan adanya Anda advokat ya. Oke. Beliau juga advokat. Hargai siapa yang boleh? Kode etik dan kemudian harkat martabat. Ya. Apalagi Anda satu profesi begitu. Siap. Silakan. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi ambang batas 2%. Karena selisih suara pemohon dengan pihak terkait 8,5%. Sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi ambang batas. Lebih lanjut, eksepsi pihak terkait juga berkenaan dengan kaburnya permohonan pemohon, di mana dalil pemohon tidak konsisten dan selalu berubah. Misalnya pada petitum permohonan awal tidak meminta untuk dibatalkan SK KPU nomor 96 dan 98. Pada perbaikan justru meminta pembatalan SK tersebut. Dan permohonan pemohon yang tidak menjelaskan dari mana perolehan suara 46.242 suara itu. Dalam posita tidak diuraikan secara terperinci dan jelas TPS mana saja suara pemohon yang diperoleh. Selanjutnya, dalam bagian pokok perkara kami menanggapinya dan menguraikannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 22 yang kesemua dalil pemohon kami tolak karena yang dipermasalahkan tersebut telah selesai pada tingkatnya serta tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan bersifat asumsi serta emosional sebagai pihak yang kalah, seperti dengan tidak ditandatanganinya berita acara rekapitulasi suara model DA KWK KPU. Tidak ditandatangani berita acara rekapitulasi itu karena pemohon telah mengetahui kekalahannya, sebab pada POM C KWK TPS semua ditandatangani saksi pemohon. Demikian juga dengan dalil pemohon yang menyatakan memperolehkan suara 46.424 suara dan pihak terkait hanya mendapatkan suara 42.732 suara. Hal ini hanya asumsi tanpa dasar, sebab dari rekap C KWK masing-masing TPS tidak ada satupun fakta yang menunjukkan pemohon memperolehkan suara sebanyak itu, dan juga dalam dalil pemohon tidak menggambarkan perolehan suara pemohon itu di mana, berapa suara pemohon yang hilang, atau siapa yang memilih pemohon yang suaranya hilang. Semuanya hanya asumsi, mimpi, dan khayalan belaka. Selanjutnya,
Atas dasar apa yang kami uraikan tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia dapat memutuskan pertama mengabulkan eksepsi pemohon untuk seluruhnya, pihak terkait seluruhnya. Kemudian dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan mengikat keputusan KPU Kabupaten Cirawas Utara nomor 304 dan seterusnya tertanggal 15 Desember 2020. Atau mohon putusan yang adil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya sendiri Pak Syafi'i dan didampingi oleh teman saya Ayub Zakaria dan secara daring juga ada Ihsan Tanjung dan Edward Antoni. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kita sahkan bukti dulu. Termohon memasukkan bukti T1 sampai T20 ya. Ya, benar. Sudah diperiksa dan lengkap, kita sahkan. Kemudian pihak terkait memasukkan bukti PT1 sampai dengan PT56. Betul ya? Sudah diperiksa lengkap. Kemudian pemberi keterangan Bawaslu PK1 sampai dengan PK24 juga sudah diperiksa dan lengkap. Betul ya? Ada catatan untuk pihak terkait, belum ada soft copy keterangan dan daftar buktinya. Jadi soft copy keterangan, soft copy daftar alat bukti barang belum ada. Nanti diserahkan ya. Jangan di ini buru-buru gitu nanti. Siap. Jadi setelah sidang selesai. Ya. Kalau di MK itu kita selalu menghimbau sesama baju hitam jangan galak-galak lah. Kecuali jubah merah ke hitam boleh galak gitu. Kalau sesama hitam enggak, jangan galak-galak lah. Nanti di luar juga tidak tertutup kemungkinan suatu saat Anda satu tim gitu. Tapi kalau jubah merah boleh galak. Saya kira untuk perkara ini cukup ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak pemohon, baik yang hadir secara langsung maupun yang online. Peserta prinsipalnya juga kalau hadir, kemudian pihak termohon, beserta prinsipalnya baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara online. Demikian juga dengan pemberi keterangan Bawaslu ya. Terima kasih yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui online. Kemudian pihak terkait juga begitu ya. Jangan galak-galak Pak ya. Jadi kalau galak hakimnya bisa lebih galak lagi nanti. Kita tidak galak supaya suasana di ruang sidang tetap sejuk gitu ya. Bisa lusa bisa Bapak bergabung di kantornya Pak Asrun. Kemudian pihak terkait ya, ada prinsipalnya yang hadir tadi ya, atau tidak sempat hadir. Baik, tim hukum yang hadir lewat online juga terima kasih ya. Dan ini yang selalu setia, KPU RI, kemudian KPU sebagai pihak termohon, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Terima kasih. Tadi juga ada Bawaslu ya, ada Bawaslu kalau nggak salah Mas Frits ya, beserta timnya. Terima kasih atas kehadirannya. Sidang untuk perkara nomor 1 dan sidang perkara untuk nomor 16 dan perkara nomor 03 selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin tanggal 1 Februari 2021 untuk perkara nomor 16 dan 03 PHP Bupati telah selesai. Terima kasih, selamat sore.